Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di manakah kita berada? Kita berada di negara Indonesia. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 suku bangsa, juga terdapat 801 bahasa daerah. Pancasila sebagai dasar negara. Selain diartikan sebagai dasar negara, Pancasila juga diartikan sebagai landasan dan sumber hukum tertinggi dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pancasila juga memiliki kedudukan tertinggi sebagai dasar negara seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang bisa Anda lihat di layar ini. Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki makna. 1. Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara dan bangsa. 2. Pancasila adalah asas fundamental dan merupakan cita-cita negara dan cita-cita hukum yang bersifat konstitutif dan regulatif. 3. Pancasila sebagai acuan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Nomor 4. Pancasila sebagai sumber hukum bersifat final dan mengikat. Nomor 5. Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum mengenal lebih jauh sistem pemerintahan Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari pemerintahan itu. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah segala aktivitas negara yang meliputi 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan di negara Indonesia dari awal proklamasi hingga reformasi mengalami 3 fase, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Pada saat Orde Lama, Indonesia masih seumur jagung. Struktur politik dan implementasi pemerintahannya tidak dapat digambarkan secara stabil. Pada masa Orde Lama juga dibagi menjadi 2 fase, yaitu demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin. Yang berakhir dari masa ini adalah saat meletusnya gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Setelah itu berlanjut pada masa Orde Baru. Lahirnya Super Semar akibat kejadian 30 September 1965 atau yang disebut G30 SPKI dan pengalihan kekuasaan presiden dari Insinyur Soekarno ke Letjen Soeharto. Lalu berlanjut kepada sistem reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Gerakan reformasi tahun 1998 mengakibatkan lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 30 tahun. Presiden Indonesia pertama di era pasca reorganisasi adalah Presiden B.J. Habibie yang dituduh melakukan transisi selama 1 tahun hingga pemilihan presiden. Sampai saat ini, sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensial. Sekarang kita akan membahas tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja sih fungsi Undang-Undang Dasar bagi negara? Fungsi utama dari Undang-Undang Dasar yaitu menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Secara umum, fungsi Undang-Undang Dasar adalah 1. Simbol kemerdekaan rakyat dan penyusun hak-hak seluruh rakyat. Nomor 2. Lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk mengontrol pemerintahan agar tidak sewenang-wenang. Lanjut kepada sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu nomor 1, Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, sistem
konstitusional yang berdasarkan hukum dan tidak absolut. Yang ketiga, demokrasi atau kekuasaan berada pada tangan rakyat. Yang keempat, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Nomor 5, menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keenam, kekuasaan kepala negara dibatasi. Yang ketujuh, lembaga-lembaga dan badan-badan negara dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sini kita juga menjelaskan atau menyebutkan beberapa undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Menurut Marsudi, berikut ini masa berlaku beberapa undang-undang dasar di Indonesia, yaitu nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar RI tahun 1905 yang diamandemen. Lanjut kepada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Di sini kita bisa melihat perbedaan susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 45 dan setelah amandemen Undang-Undang 45. Pada saat sebelum amandemen Undang-Undang 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Sedangkan sesudah amandemen Undang-Undang 1945, MPR hanya bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden, sedangkan yang memilih adalah masyarakat. Lanjut kepada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. DPR sendiri memiliki beberapa fungsi, beberapa tugas dan wewenang, dan juga beberapa hak. Fungsi-fungsi DPR sendiri ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Lalu, tugas dan wewenang DPR sendiri juga ada 3, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Adapun juga hak-hak DPR yaitu ada 3. 1. Hak interpelasi. Yang kedua, hak angket. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Beralih dari DPR, yaitu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD sendiri memiliki tugas dan wewenang, yaitu mengajukan usul undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu. Contohnya, rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang sedang berlaku. Lanjut kepada presiden. Presiden yaitu pemegang kekuasaan pemerintah negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasar kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dibantu oleh wakil presiden. Peraturan yang dikeluarkan lembaga kepresidenan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan yang ditetapkan secara mandiri tidak untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu keputusan presiden bersifat penetapan administratif. Dan yang terakhir yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Yang pertama, tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan juga permohonan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilanjut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dan wewenang, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya keputusan final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kelima, wajib memberi putusan dan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Sekian penjelasan dari kelompok 3 yaitu tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.